Puji Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Kita bersuka cita pagi hari ini ada di rumah Tuhan. Amin. Ya, ini ada momen libur yang cukup panjang. Jadi ada saudara-saudara kita yang juga mudik. Mungkin ya, mereka yang dari luar kota, keluarganya ada di luar kota. Tapi juga ada saudara-saudara kita yang mudik dari luar kota ke kota Tegal ya, welcome home ya. Bisa ada di kota Tegal, bisa beribadah di Mahanaim lagi ya. Puji Tuhan, Tuhan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di bulan ini, sepanjang bulan ini, kita belajar tentang melayani. Nah ini minggu terakhir kita belajar tentang melayani, jadi mungkin saudara yang hadir full di sepanjang bulan ini, saudara sudah dapat banyak firman Tuhan, dorongan, ya pengertian-pengertian tentang melayani. Tapi biarlah saudara tidak bosan-bosan terhadap firman Tuhan, membuka hati untuk firman Tuhan pagi hari ini. Ya, saya angkat satu tema khotbah yang saya rasa baik, saya renungkan baik di minggu terakhir ketika kita membahas tentang pelayanan, yaitu kembali melayani. Sama-sama bisa bilang dengan saya, kembali melayani. Mungkin ada yang ragu-ragu mau ngomong ya saudara ya. Kembali melayani, aduh takut ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, tidak dapat dipungkiri mungkin ada waktu-waktu, ada saat-saat di mana kita merasakan mengalami masa-masa yang sulit dalam melayani. Mungkin kita kehilangan semangat, mungkin kita kehilangan motivasi, ada banyak hal yang bisa terjadi dan membuat kita berhenti melayani. Ada banyak hal, ada yang mungkin karena kesibukan, ada yang mungkin karena kesehatan, ada yang mungkin karena keluarga, ada yang bilang sudah lewat masanya. Jadi melayani waktu masih muda, mungkin jadi guru sekolah minggu atau di youth, begitu sudah menikah, sudah lewat masanya, enggak lagi. Ya, ada juga saudara yang mungkin berhenti melayani itu karena kecewa. Mungkin berhenti melayani karena sakit hati. Mungkin berhenti melayani karena konflik dengan sesama pelayan. Ada itu saudara. Ketika membahas tentang melayani saya bilang, aduh semua sudah dibahas ya. Tapi saya berpikir begini, bagaimana kita mendorong saja untuk melayani, tetapi kalau ini tidak dibahas, ya nanti orang masuk pelayanan, realita di dalam pelayanan, kecewa lagi, keluar lagi. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya kita baca dulu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasalnya yang ke-21, ada 3 ayat yang kita baca pagi hari ini, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-17. Saudara baca bersama-sama dengan saya, Yohanes 21 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-17 dalam hitungannya yang ketiga, kita baca bersama 2, 3. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat yang ke-17, 2, 3. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berharap sebelum kita lebih jauh dalam kebenaran firman Tuhan ini,
Saya berharap tidak ada dari saudara yang merasa saya mau menghakimi saudara. Tidak saudara ya. Saya tidak men-set firman Tuhan untuk pribadi lepas pribadi, tidak. Ya. Karena memang ini banyak terjadi dalam diri kita saudara. Ketika bahas kembali melayani, ini bukan berarti saudara yang sedang melayani saat ini kemudian bisa berpikir, wah ini lolos nih. Hari ini firman Tuhan bukan bagi saya. No, karena sebenarnya ada banyak orang juga yang terlihat melayani, padahal sebenarnya itu enggak melayani saudara. Nanti kita akan lihat dalam firman Tuhan ya, lebih jauh. Tapi saya tidak sedang menyampaikan ini untuk menghakimi saudara. Saya hanya mengajak kita kembali melayani. Nah karena itu saudara, ada satu penelitian yang saya baca dari Barna Institute. Ini lembaga yang biasa melakukan penelitian kepada gereja atau terkait dengan hal-hal rohani. Di Amerika ini penelitian tahun 2021 sampai 2022. Ternyata saudara, bukan hanya jemaat, bukan hanya anak-anak Tuhan atau jemaat awam, bahkan pendeta sekalipun, pendeta-pendeta senior sekalipun mempertimbangkan untuk berhenti dari melayani. Pada bulan Januari sampai Februari mereka lakukan penelitian tahun 2021 kepada sekitar 413 pendeta dan hasilnya ada 29% pendeta mempertimbangkan untuk mereka mau berhenti dari melayani Tuhan. Tahun berikutnya mereka coba bikin lagi penelitian yang sama di bulan Maret. Mereka lakukan dengan jumlah responden yang lebih banyak, 510 pendeta senior dari gereja Protestan dan hasilnya 42% itu mau berhenti untuk melayani Tuhan. Pendeta saudara. Jadi saya juga tidak terkejut kalau ada jemaat Tuhan yang mau berhenti melayani Tuhan. Ada 3 alasan terbesar kenapa pendeta-pendeta ini kemudian mau berhenti melayani Tuhan. Yang pertama karena stres. Ternyata menjadi pendeta itu pekerjaan yang penuh dengan tekanan juga saudara. Kadang ada bilang begini, kalau punya satu jemaat, kamu punya satu masalah. Kalau punya 2 jemaat berarti punya 2 masalah. Nah jemaat di Mahanaim ini ada berapa saudara? 1000 lebih. Saudara bisa bayangkan ya. Ya, banyak tekanan, makanya puji Tuhan bapak-bapak penatua, bapak ibu gembala kita masih bisa tersenyum ya. Tapi bayangkan tekanannya kuat. Kemudian yang kedua apa? Karena rasa terisolasi, rasa kesepian. Ternyata tidak semua pendeta itu punya teman baik. Punya teman untuk sharing. Saudara kalau punya masalah bisa datang ke gembala area, bisa datang ke fasilitator untuk konseling. Nah terkadang pendeta-pendeta ini terjebak dengan kerohanian sehingga ketika punya masalah tidak bercerita, tidak sampaikan. Mereka terisolasi sendiri. Apalagi kan kita ceritanya kepada Tuhan. Sampaikan pada Yesus. Jadi hanya itu saja. Tidak punya orang-orang yang mengcover. Dan yang ketiga ini di Amerika tapi ya. Yang ketiga itu mereka mau berhenti dari pelayanan karena mereka melihat situasi politik. Ya, ada terjadi bahkan gereja pun ikut terpecah. Kalau di Amerika memang kalau kita ikuti lihat ya ada pendeta-pendeta yang berkubu ke calon ini, berkubu ke calon situ dan itu buat mereka berhenti saja. Nah, 3 hal itu saudara. Jadi mereka mempertimbangkan untuk berhenti dalam melayani. Saya tuliskan begini saudara, dalam kehidupan iman Kristen, panggilan untuk melayani bukanlah sekedar tugas sementara, ya saudara. Melainkan komitmen yang berkelanjutan. Bahkan setelah kegagalan kita atau setelah kelemahan kita sekalipun, kita perlu untuk apa saudara? Kembali melayani. Saya percaya di sepanjang bulan ini, saudara sudah mengerti tentang kenapa saya harus melayani. Ya, bahkan sebelum itu saudara saya rasa kenyang dengan firman Tuhan. Jadi tahu bahwa orang Kristen itu harus melayani. Tetapi kan ada banyak faktor yang membuat saudara berhenti dari melayani. Nah pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan saya mengajak kita kembali untuk melayani. Ada 3 alasan saudara dari kisah yang buat saya sangat menyentuh yang kita baca tadi di Yohanes pasal 21. Ada 3 alasan untuk kita kembali melayani. Yang pertama, kita kembali melayani karena kita mengerti besarnya
anugerah Tuhan bagi kita. Saudara perhatikan di ayat yang ke-15 ini saudara ya. 3 ayat ini bunyinya hampir sama semua kan. Dikatakan sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Hampir semua mayoritas penafsir Alkitab mengartikan perikop ini, kisah ini, mengkaitkannya. Ya, kan di sini Yesus 3 kali bertanya kepada Petrus. Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Ya, itu adalah dikaitkan dengan penyangkalan Petrus kepada Tuhan. Karena Petrus menyangkal Yesus sebanyak berapa kali Bapak Ibu Saudara? 3 kali juga. Ya, dia berkata, sekalipun mereka yang lain meninggalkan engkau, aku tidak akan Tuhan. Tapi Tuhan bilang sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku sebanyak 3 kali. Ya. Dan Tuhan kepada orang yang meninggalkan dia, kepada orang yang menyangkal dia, Tuhan datang dan mau memulihkan Petrus. Dengan 3 kali kesempatan dia bertanya, apakah engkau mengasihi aku? Dia sedang membangun kembali ya Petrus yang tadinya sudah meninggalkan pelayanan. Karena Petrus sudah meninggalkan pelayanan ya saudara ya. Ketika dia kecewa Kristus disalib, apa yang dia lakukan? Dia bilang kepada yang lain, kalian mau bikin apa? Saya mau kembali, saya mau melaut saja. Ya, dia tinggalkan itu saudara. Dan Tuhan datang menjumpai mereka. Dia bilang kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari yang lain? Ya, dia ingin memulihkan Petrus. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Petrus ini mengajarkan kita kembali bahwa melayani Tuhan, kembali melayani Tuhan harus didasari dengan pengertian akan anugerah Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita. Dia mengampuni saudara dan saya. Kan sulit ya mau temukan, kenapa saya harus melayani lagi? Saya ke sana ada orang itu. Saya ke sana itu belum berubah. Masih sama saja. Saya mau ke sana nanti saya kecewa lagi. Saya mau melayani ini, saya belum punya waktu. Saya mau melayani ini, saya sudah terlalu sibuk. Saya mau melayani sini, masih ada hal lain yang lebih penting. Tapi saya mau tanya saudara, apakah ada hal lain yang lebih penting dari Kristus dalam hidup kita? Ada? Saudara pasti akan bilang tidak ada. Tapi bagaimana dengan kelakuan kita? Betulkah Kristus menempati posisi tertinggi dalam kehidupan kita? Kita kan gampang saja bilang, Tuhan kok yang utama dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kita harus mengerti bahwa pelayanan adalah respon terhadap pengampunan yang kita terima dari Tuhan. Kalau saudara hari-hari ini tidak memiliki dasar yang kuat untuk kenapa saya harus kembali melayani, maka ini saudara harus ingat kembali. Ya, bukan karena pendetanya, bukan karena rekan pelayanannya, bukan karena saya punya waktu atau tidak. Tetapi karena saya mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan bagi saya. Pelayanan saya adalah respon terhadap pengampunan yang Tuhan berikan kepada saya. Siapa yang tidak berdosa pagi hari ini? Tidak ada saudara. Kita semua ini berdosa. Kapan? Setiap hari. Bahkan kalau kita bikin dosa kita lupa tuh minta ampun di Tuhan. Momen-momen tertentu saja yang kita anggap ini terlalu besar ini. Apalagi kalau dosa itu sudah nampak konsekuensinya begitu nyata di depan mata kita. Baru kita, Tuhan ampuni aku. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa dalam hidup kita, lewat saja. Tapi saudara dan saya harus sadar betul bahwa Tuhan mengampuni kita. Itulah besar anugerahnya. Petrus yang mengiring Tuhan selama 3,5 tahun. Ada di sampingnya menjadi orang kepercayaannya. Yang nampaknya dilihat oleh semua orang, Petrus yang paling dikenal. Karena dia yang paling vokal, dia selalu seperti mewakili Kristus, mewakili Yesus. Tetapi dia menyangkal Tuhan. Tuhan tidak membuangnya. Mungkin ada saudara yang berhenti melayani karena merasa saudara tidak diberdayakan dengan baik. Mungkin saudara merasa, ngapain juga saya melayani. Kadang masukan saya tidak didengar. Ngapain saya melayani? Ketika saya datang, teman-teman kemudian eksklusif. Mereka dengan mereka saja, saya sendiri. Masing-masing sudah punya gengnya. Wih, saudara ya, geng pelayanan.
Tapi mari kita ingat ini, bahwa pelayanan adalah respon terhadap pengampunan Tuhan. Rasul Paulus katakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia, pengampunan itu yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya apa saudara? Aku telah bekerja, bukan sembarang bekerja, tapi dikatakan bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Semakin dalam pemahaman kita tentang besarnya anugerah, akan semakin mendorong kita untuk melayani Tuhan. Pelayanan yang kita lakukan itu adalah respon terhadap pengampunan, ya, yang kita terima dari Tuhan. Jadi ingat ini ya Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita melayani, kita sedang menunjukkan rasa syukur atas pengampunan yang besar yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Harusnya ini, setiap kali kita melayani kita ingat, kita bersyukur, Tuhan, terima kasih buat pengampunan-Mu. Apakah pelayanan kita bisa membayar anugerah Tuhan dalam hidup kita? Kali ini saya butuh jawaban dari saudara. Apakah pengorbanan kita, pelayanan kita bisa membayar anugerah Tuhan dalam hidup kita? Pengampunan Tuhan bagi kita? Bisa saudara? Tidak bisa saudara. Firman Tuhan bahkan berkata perbuatan baik manusia itu seperti kain kotor. Saudara mau 1 kali 24 jam ada di gereja, mau melakukan apapun, saudara mau berkorban seperti apapun, ya, tetapi itu tidak akan pernah dapat membalas cinta Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Tapi kita lakukan itu, kenapa? Ucapan syukur kita. Karena pengampunan yang Tuhan berikan pada kita. Amin, Ibu Saudara. Ini poin yang pertama. Ya, kita pelan-pelan dulu. Ini poin yang kedua. Poin yang berikut tentang alasan kenapa kita kembali melayani. Kenapa kita harus mempertimbangkan ini, merenungkan ini, mengambil keputusan. Saya berharap saudara dalam penyampaian firman Tuhan ini, ya, yang belum melayani dengar, yang sedang berhenti pelayanan, yang sedang melayani pun dengar. Ini poin yang kedua. Ya, alasan kembali kita melayani, karena kembali melayani itu akan mengkonfirmasi kasih kita kepada Tuhan. Ya, di sana dikatakan, kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Ketika kita melayani, ketika kita memutuskan untuk melayani atau tidak, cara kita melayani itu akan mengkonfirmasi kasih kita kepada Tuhan. Ada satu istilah yang menarik saudara, yang baik, yaitu love is verb, ya. Mengasihi itu adalah sebuah kata kerja, ya. Bukan hanya sifat, tapi kata kerja. Nah, istilah ini menarik karena ini menekankan bahwa kasih sejati bukan hanya perasaan, tetapi tindakan. Ya. Ada perbedaannya saudara antara mengasihi sebagai perasaan dan mengasihi sebagai kata kerja. Ya. Nah, coba saya tulis dua saja setidaknya untuk menggambarkan perbedaannya saudara. Kalau mengasihi itu hanya perasaan, maka itu hanya bergantung kepada emosi kita. Ya. Kalau kita lagi happy, kalau kita lagi senang, kita bisa bilang, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Itu kan saudara. Perasaan. Tapi kalau mengasihi Tuhan, kita lihat itu adalah sebuah kata kerja, maka dalam segala situasi, mau happy, mau tidak happy, mau lagi bahagia, mau lagi terluka, kita tetap dalam segala situasi mau setia kepada Tuhan. Ya.
Kalau mengasihi itu hanya perasaan, maka hanya pasif, saudara. Hanya kata-kata manis. Ya. Hanya kata-kata manis. Kita bisa datang gereja, ya datang dengar firman Tuhan, duduk manis, menyanyi, wah menyenangkan. Tidak tahu yang senang Tuhan atau kita yang senang karena lagunya, pokoknya kita menikmati saja. Nyanyi manis, saudara. Kita bilang, biarlah manis kau dengar, ya kan ada pujian itu. Tuhan, sambil nangis, manis kau dengar. Tuhan, begitu ketemu Om Gideon, melayani ya. Nanti dulu Om. Cinta itu kata kerja, mengasihi itu kata kerja. Artinya sederhananya itu begini. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, mana buktinya? Apa buktinya? Ya kan saya sudah bilang kalau saya ini mengasihi Tuhan. Pendeta-pendeta aja yang gak percaya kalau saya ini mengasihi Tuhan. Di hati saya ini Jesus only. Sekali Yesus tetap Yesus. Pokoknya di sini. Tapi begitu, ayolah kalau mengasihi Tuhan ayo melakukan untuk Tuhan. Nanti dulu, sabar. Ada waktunya. Kalau sudah dibilang ada waktunya Bapak Ibu Saudara, itu berarti tidak akan terjadi. Kapan mulai ikut kemah? Kapan pimpin pujian lagi? Kapan pelayanan lagi? Ayo bergabung dalam jadi usher. Nanti ada waktunya. Mengasihi Tuhan ada waktunya, saudara. Mengasihi Tuhan, tapi mana buktinya? Melayani, mengkonfirmasi kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, ya melayani. Ya. 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan begini, saudara ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tetapi dengan apa? Perbuatan dan dalam kebenaran. Untuk yang sedang melayani, garis bawahi ini. Dan dalam kebenaran. Kalau kita melayani, hanya sekedar terjadwal dan melayani di depan, tapi tidak hidup dalam kebenaran, sama saja. Mari sama-sama kembali untuk melayani. Karena kadang kita berpikir pelayanan itu hanya bergabung dalam tim ini. Pelayanan, saudara, bukan untuk mendapatkan pengakuan, melainkan kita sedang memberikan pengabdian. Ada orang melayani untuk mendapatkan pengakuan. Petrus ini contohnya. Dia paling vokal, dia paling ingin menonjol, dia paling ingin terlihat. Semua minta arahan dulu dari Petrus. Murid-murid bertanya kepada dia. Petrus sebelumnya, saudara, berpikir dia mengasihi Yesus. Ternyata dia lebih mengasihi dirinya sendiri. Tadinya dia berpikir dia melayani Yesus. Tapi pada kenyataannya dia melayani dirinya sendiri. Perkataan dan perasaannya tidak sesuai dengan apa, saudara? Tindakannya. Ada film terbaru tentang Yesus ya, saudara ya. Ada, dulu kita kan nonton The Passion of the Christ. Nah ini ada yang baru lagi ya, saudara. Saudara sudah nonton? Ya. Ada yang berbeda dari ini, saudara. Ya, tetap tentang pengorbanan Tuhan, tetap tentang anugerah Tuhan, tetapi kemudian tokoh Petrus dan Yudas dimunculkan untuk mewakili kita sebenarnya. Bagaimana Petrus yang terlihat begitu rohani, yang terlihat begitu setia, tapi kemudian meninggalkan Tuhan. Wah, saudara, menyayat hati sekali. Membayangkan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tapi kalau kita bayangkan apa yang dialami oleh Petrus, dan kalau kita berpikir seandainya saya ada di posisi Petrus, apa yang akan saya lakukan? Bayangkan ketika ada di Taman Getsemani, yang mereka berdoa bersama dengan Tuhan Yesus di taman yang sepi itu, kemudian
tentara Romawi, imam-imam kepala dengan pengawal-pengawal mereka datang membawa obor, membawa senjata, datang beramai-ramai. Kalau saudara di saat seperti itu, dan hanya 12 orang kan, 11 murid bersama Yesus, dan datangi oleh orang banyak seperti itu, mau mempersekusi Yesus. Apa yang saudara lakukan? Ada pergolakan batin di antara murid-murid. Mereka mengasihi Yesus, yes saudara. Tetapi di saat itu ada ujian bagi mereka. Dan apa yang mereka lakukan? Masing-masing meninggalkan diri. Meninggalkan Yesus. Lari saudara. Petrus, dia coba ikut secara sembunyi-sembunyi. Ketika ketemu satu orang, kamu pengikut Yesus, aku kenal kamu. Bukan. Ini kamu pengikut Yesus, bukan. Yang ketiga, kamu ini orang Galilea, kamu pengikut Yesus. Alkitab katakan, dia bahkan sampai mengutuk. Saya bukan pengikut Yesus. Perkataan dan perasaannya tidak sesuai dengan tindakannya. Ketika saudara kembali memberi diri saudara untuk melayani, itu konfirmasi kasih saudara kepada Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang sudah bagian tanggung jawab dari kami hamba-hamba Tuhan untuk menghimbau, mengajak, ayo setia lagi, ayo ikut kemah, ayo melayani. Tapi pagi hari ini saya ingin sampaikan saudara, itu hanya perantara saja saudara. Kalau kita mau kembali melayani, maka dasarilah dengan ini. Tahukah saudara bahwa ketika kita melayani itu adalah bentuk konfirmasi kasih kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak bermaksud membenarkan atau menyepelekan alasan-alasan di balik saudara berhenti melayani. Karena kadang alasan-alasannya bisa dikatakan betul juga. Dikecewakan sedemikian rupa. Disakiti sedemikian rupa. Bisa diterima, bisa dimaklumi. Saya tidak sedang berusaha untuk menormalisasi keadaan itu saudara. Saya tidak bilang itu adalah sesuatu yang wajar dalam pelayanan. Kamu akan alami gesekan, kamu akan tersakiti. Walaupun itu memang kenyataan yang akan dialami, tapi saya tidak sedang berusaha untuk bilang bahwa itu sesuatu yang wajar. Itu tentu menyakitkan saudara. Betul yang saudara alami itu sakit, betul saudara. Kemudian saudara ambil keputusan, saya berhenti, saya menepi dulu, kalau bahasa anak saya menepi dulu. Tapi pagi hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita kembali melayani. Mari kita kembali melayani. Mau berapa lama saudara? Saya sedih melihat yang punya talenta melayani saudara. Saya merasa berkati sekali tiap kali dia pimpin pujian, tiap kali melayani. Saya DM saudara, karena waktu itu ada postingan kan saudara. Alat-alat yang biasa dipakai untuk melayani. Betul saudara, saya diberkati tentang pelayanan. Wah, tentu kami doakan, tentu kita doakan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan kekecewaan kita terhadap manusia menghentikan kita untuk melayani Tuhan yang sudah memberikan segalanya bagi kita. Amin saudara. Ya. Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan itu adalah pertanyaan bagi saudara dan saya pagi hari ini. Apakah engkau mengasihi aku? Bagi yang sudah melayani, apakah betul-betul engkau juga mengasihi Tuhan? Apakah pelayanan ini adalah bentuk konfirmasi kasih kita kepada Tuhan? Karena itu juga akan terlihat dari karakter kita. Ya kita tidak tersakiti, tapi kita ada dalam pelayanan dan tiap hari, tiap saat kita menyakiti rekan sepelayanan kita. Bagaimana kita bisa bilang kita mengasihi Tuhan lewat pelayanan? Mulut kita pakai untuk hantam mereka terus. Kita untuk skill kita katam sekali, tapi mulut kita kejam sekali.
Ada pelayan Tuhan yang, aduh saudara, bahkan sampai maki terang-terang. Di depan saya, kami hamba Tuhan yang ngobrol karena sudah anggap teman. Dia ngomong orang lain itu maaf dengan kata binatang. Mulutnya udah gak bisa dikontrol. Melayani aktif. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah kenapa saya tidak hanya mau bilang ayo melayani. Inilah kenapa saya bilang kita semua harus kembali melayani. Karena melayani itu bicara juga tentang hati. Melayani itu bukan hanya tentang kemampuan, tapi tentang bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ya. Betul, mungkin sekarang saudara sedang ambil waktu untuk menepi, tapi mau sampai berapa lama? Ada masanya, ada waktunya kan kita, manusia ini juga kekuatannya semakin menurun kan. Waktu kesempatan kita ini sangat terbatas. Mari kita pakai untuk hal yang dapat menyenangkan Tuhan kita. Melayani Dia. Mari kembali melayani saudara. Ya. Kalau kita mengasihi Tuhan secara pasif maka itu hanya akan perasaan. Ya. Tapi begini saudara, saya juga menyadari begini, apakah bisa kita mengasihi Tuhan secara presisi dengan baik, benar? Saya renungkan ini saudara, apalagi kurangnya Petrus ya, begitu dekat dengan Tuhan, tapi masih gagal. Mungkin kita bilang, Petrus nih, apa-apaan sih. Kalau ada sekarang orang begitu mungkin ya, yang tiap hari mungkin gereja aktif, mungkin sering bersama hamba-hamba Tuhan, tapi kemudian tiba-tiba kerohaniannya turun, pasti kita akan bilang, percuma dia begini. Nah, mungkin kita memandang Petrus seperti itu. Tapi sebenarnya saudara, kita itu kadang sama kayak Petrus. Ya. Petrus berusaha menyelamatkan dirinya, kita berusaha menyelamatkan perasaan kita. Akhirnya yang kita korbankan adalah pelayanan. Lebih baik ini jangan, karena saya harus melindungi perasaan saya. Sama kan saudara? Tapi apakah kita bisa? Dari diri kita tidak bisa saudara. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan begini. Kita mengasihi karena apa saudara? Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita akan melayani jika hati kita apa saudara? Telah dilayani oleh Tuhan. Saya yakin ayat ini sudah sering disampaikan dalam sepanjang bulan ini. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Siapa yang dia layani? Petrus. Tuhan datang, layani dia saudara. Kenapa? Karena dia gagal mengasihi Tuhan. Kalau dia gagal mengasihi Tuhan, dia gagal melayani Tuhan. Karena itu hati Petrus dipulihkan, dilayani oleh Tuhan. Saudara dan saya sampaikan, saudara dan saya harus mengerti ini ya. Saya sampaikan bahwa kita tidak akan pernah mampu melayani Tuhan kalau itu hanya keinginan kita, kesukaan kita. Apalagi yang melayani karena itu hobinya, karena dia mengisi waktu senggangnya. Tidak akan bertahan saudara. Tapi kita harus mengerti ini. Hati kita harus dilayani oleh Tuhan. Ada banyak orang melayani tapi hatinya tidak dilayani oleh Tuhan. Sehingga melayaninya apa? Bikin masalah terus. Tuhan kan sudah bilang, Tuhan datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Pada saat itu siapa yang dia layani? Dia basuh kaki murid-murid. Petrus bilang, Tuhan jangan. Tuhan bilang, kalau aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Petrus bilang apa? Kalau begitu jangan cuma kaki, dari kepala Tuhan semua. Ketika Tuhan datang, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali engkau menyangkal aku, sekarang engkau punya kesempatan untuk pulih. 3 kali engkau harus perbaiki itu. Engkau mengasihi aku, buat Tuhan itu sangat-sangat berharga saudara. Ya, kita perlu Tuhan. Saya berdoa saudara, ya firman Tuhan ini, Tuhan yang bekerja di hati saudara. Kalau saudara berkata, saya gak mau melayani, saya tidak punya memborgol tangan saudara dan tarik saudara untuk pelayan, saya gak bisa. Tapi kalau itu Tuhan yang melayani hati saudara. Tuhan jauh lebih penting dari manusia siapapun yang membuat saudara enak untuk ada dalam pelayanan. Tuhan lebih penting dari apapun yang selama ini saudara jadikan alasan untuk saudara berhenti melayani. Tuhan lebih penting dari keluargamu. Tuhan lebih penting dari pekerjaanmu.
Mari kita atur skala prioritas. Tuhan tidak hanya ingin Petrus melayani, dia baharui Petrus. Tuhan mau pulihkan kita pagi hari ini. Apakah engkau mengasihi aku? Ya. Kita jawab dalam hati kita ya saudara. Nah yang ketiga saudara, yang terakhir ini. Alasan kita kembali melayani, karena saudara dengan kita kembali melayani, artinya kita sedang mengambil bagian dalam rencana Tuhan. Dikatakan ya di ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sebagai bukti kasih tidak ada lain. Kita harus melayani Tuhan. Tapi perhatikan kalimat domba-dombaku. Tuhan sedang mau memakai Petrus untuk rencana keselamatan. Kalau kita baca Alkitab, maka Injil itu ada di pusat. Kabar baik itu ada di sana. Dan untuk menyampaikan kabar baik itu, dia melibatkan Petrus. Ini proyek besarnya Allah. Dari awal saudara. Sebab kalau kita baca perjanjian lama nyambung terus. Tuhan panggil Abraham. Karena lewat keturunannya semua bangsa akan diberkati. Tapi kemudian Tuhan juga katakan kepada murid-murid pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Jadi nyambung terus. Injil itu adalah pesannya. Dan Tuhan melibatkan Petrus di dalamnya. Artinya saudara, ketika kita melayani, kita sedang menjadi bagian dari rencana Tuhan. Luar biasa ya saudara. Kenapa luar biasa? Luar biasanya itu begini, siapa kita? Siapa Petrus? Tuhan bisa pakai yang lain kek. Seperti Tuhan pakai Matias kan yang menggantikan Rasul Yudas. Kenapa Petrus tidak diganti saja? Tapi ketika kita kembali melayani, kita mengerti Tuhan sedang melibatkan kita dalam rencananya. Seperti tadi saya saksikan saudara, ketika ada yang melayani pujian, saya merasa diberkati, saya merasa menikmati hadirat Tuhan. Ketika saudara punya dikasih Tuhan talenta seperti itu, saudara pakai untuk layani Tuhan. Kenapa ada orang-orang yang akhirnya ibadah ini jadi berjalan dengan baik, orang bisa merasakan hadirat Tuhan. Bukan berarti kita lebih hebat dari Tuhan, tidak. Tuhan sedang melibatkan kita dalam rencananya. Saya ini gak bisa kayak Pak Vincent untuk jadi WL seperti tadi saudara. Saya pasti sering kehilangan tempo, kehilangan nada, kehilangan semua-semuanya. Saya gak punya talenta kayak Pak Vincent. Ya orang bilang Siti Mohedenya Tegal. Dia kalau nyanyi saudara diberkati tadi toh. Kalau saya diberkati saudara, ada semangat menyanyi puji Tuhan. Ya, setia melayani ya Pak Vincent. Setia melayani semua kita. Mengasihi Tuhan. Melayani Tuhan. Karena yang kita punya enggak orang lain punya. Kenapa Tuhan kasih itu ke kita bukan ke dia yang setia saja. Ada yang setia gereja tapi tidak bisa WL, kesetiaan kita tidak bisa membuat kita jadi punya itu. Tapi kalau saudara yang punya, karena Tuhan mau libatkan saudara untuk pekerjaannya yang besar. Apapun yang saudara punya, berkat secara jasmani untuk pembangunan gereja, untuk pelayanan diakonia, untuk apapun itu semua kepercayaan dari Tuhan. Karena Tuhan sedang melibatkan saudara dalam rencana besarnya. Amin saudara. Ya. Ketika kita melayani Tuhan, saya tuliskan begini. Pahamilah bahwa ini bukan sekedar panggilan gerejawi, bukan panggilan Mahanaim ini saudara. Bukan juga hobi, bukan tuntutan atau paksaan. Melainkan Allah dalam anugerahnya, dalam kasihnya sedang melibatkan kita dalam rencananya. Amin saudara. Tujuannya apa? Ya. Tujuannya ini dalam 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11 ya. Petrus katakan begini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ingat, layani satu dengan yang lain. Kenapa itu kasih karunia Allah? Kamu bisa melayani itu kasih karunia Allah.
kamu bisa lakukan ini dan itu kasih karunia Allah, itu anugerah. Jika ada orang yang melayani baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Saudara masih punya kekuatan pagi hari ini? Ada jemaat kita kan, ada saudara-saudara kita yang karena sudah lanjut usia duduk di kursi roda. Karena usia kan saudara. Hanya bisa sekarang melakukan pelayanan juga yang hebat, yaitu pelayanan doa. Tapi kita yang masih kuat. Ayo kita renungkan, apa ya saya mau, kalau saudara bingung saya mau melayani apa, atau saudara merasa saya tidak pantas untuk melayani, silakan ketemu dengan hamba-hamba Tuhan, ngobrol, saya kira-kira bisa melayani apa. Karena ada juga yang merasakan tidak pantas. Petrus juga merasa tidak pantas. Dia bilang, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, aku mengasihi engkau. Tapi Tuhan tetap dengan konsisten bilang, kamu gembalakanlah domba-dombaku. Tuhan, tujuan melayani itu apa saudara dikatakan di sini? Supaya Allah apa? Dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya berikan kesimpulan begini saudara. Kesimpulannya, ya, terkadang pelayanan itu bisa terasa seperti beban yang berat. Betul saudara. Tapi hari ini Tuhan mengundang kita untuk kembali melayani. Bukan karena terpaksa, tetapi karena kita merasakan betapa besar kasih Tuhan. Karena kita mengasihi Dia dan atas rasa syukur kalau karena Tuhan masih mau memakai kita untuk menggenapi rencananya yang mulia. Layanilah Tuhan dengan hati yang penuh sukacita.